Ini sudah live Mas Rahmat. Jadi selamat Oke. malam seluruh teman-teman LinkedIn se-Indonesia. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman kita yang lain, saya selaku host malam ini, biasa yang suka membawa para pembicara-pembicara kondang seluruh Indonesia. Nah, jadi malam ini adalah malam tanggal 3 Oktober, kita bermalam minggu alias mendukung program pemerintah di rumah saja. Nah, di rumah saja itu artinya juga kita bisa melakukan sesuatu yang produktif. Nah, teman-teman, perkenalkan sekali lagi, nama saya Ikrar. Jadi saya adalah seperti biasa orang yang suka ngasih feed banyak-banyak kalau lagi nggak punya kerjaan. Emang nggak ada yang dikerjain sebetulnya, alias nggak sibuk, alias nggak sibuk gitu ya. Nah, jadi saya selalu ingin berbagi, ingin menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa memang kita melihat sekarang faktanya mengatakan bahwa banyak sekali teman-teman kita yang tidak seberuntung kita juga. Teman-teman kita juga banyak sekali yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Kemarin juga banyak yang terkena pandemi. Pandeminya juga akhirnya berakibat perusahaan yang rontok gitu ya. Nah, jadi dengan bicara itu mudah, saya tidak berorientasi kepada ekonomi untuk berbagi, tidak. Tapi saya ingin teman-teman melihat dunia lain di malam minggu. Bukan dunia lain yang ada kuntilanak dan pocong-pocongnya ya. Gitu. Nah, untuk malam ini, teman-teman semua di seluruh Indonesia, LinkedIn di seluruh Indonesia, saya menghadirkan seorang yang sangat luar biasa humble, ya, luar biasa pendidikannya tinggi banget, pokoknya tinggi banget ya. Terus wisdomnya sangat dapat. Nah, saya approach beliau ini nggak main-main lamanya, 7 bulan purnama. 7 bulan purnama, jadi sampai harus berdoa baik-baik untuk mendapatkan beliau. Nah, teman-teman, malam ini saya hadirkan di tengah-tengah kita semua. Akhirnya beliau mau berbagi di tengah kesibukannya, yaitu seorang Mas Rahmat. Jadi teman-teman bisa lihat di layar, Mas Rahmat ini adalah sosok yang saya bawa malam ini. Jadi nanti dalam 30 sampai 45 menit ke depan, Mas Rahmat ini akan berbagi. Oh, kalau berbagi itu berarti dia mengalami. Nah, jadi saya itu selalu lebih suka membawa orang-orang itu untuk berbagi yang sudah mengalami. Karena kalau yang sudah mengalami itu genuine, tidak direkayasa, nanti dia kalau disuruh ngulang lagi ya ceritanya sama lagi. Seperti itu, gitu. Nah, jadi teman-teman, malam ini kita akan mendengar banyak hal ya. Kalian pasti sudah tidak sabar lagi. Nah, memang LinkedIn ini lagi hits ya. Tidak banyak yang bisa live di sini. Pasti orang-orang yang pilihan ya, Mas ya. Oke, Luar Mas biasa. Rahmat, jadi Malam semuanya. Ya, malam ini terima kasih bergabung dengan kami-kami di sini. Sama-sama, Mas Ikrar. Yes, Satu kehormatan buat saya nih ya. Yes. Jadi sekarang Mas Rahmat ini kesibukannya apa sekarang, Mas? Wah, kesibukannya ini apa ya? Ya, sibuknya adalah tentunya ini sedang mengalami beradaptasi lah ya dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana kita yang tadinya bisa bertemu dan akhirnya sekarang semua pekerjaan harus dilakukan dengan secara virtual. Mau nggak mau kan itu memberikan sebuah pekerjaan tersendiri bagaimana kita bisa mengubah cara kita dalam bekerja, tetap bisa mengengage orang-orang supaya mereka tetap bisa berkomunikasi, bisa tetap berkembang dalam kondisi seperti ini sih. Nah, itu yang terjadi sih. Jadi kita punya banyak-banyak program yang bagaimana caranya membuat mereka juga tetap engage dengan masing-masing pekerjaan. Gitu sih. Jadi sekarang kalau kesibukan yang saya tuh lihat tuh sempet ya, saya lihat itu sekarang ini kan
saya sempat intip-intip Mas Rama tuh kayaknya punya channel YouTube ya. Wah, Coba udah dong diintip nih saya nih. ceritain dulu dong. Kita Oke. stalking ke laki sih kalau Oh kita. iya. Di stalking ya. Oke, Silakan. jadi terima kasih. Jadi memang untuk mengisi ya salah satu passion saya adalah berbagi sama dengan Mas Ikrar. Jadi saya senang banget berbagi dengan pengalaman yang udah cukup lama juga di dunia ya berbagi ya ilmu-ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya pikir gimana ya caranya ya supaya saya bisa berbagi. Kalau sebelumnya kan enak saya berbagi ngadain kelas dan sebagainya gitu ya di kantor. Nah sekarangnya agak susah gitu. Terus tapi tetap saya pengen jiwanya untuk berbagi dengan orang itu tetap jalan gitu. Jadi nggak pengen hilang gitu ya. Akhirnya berpikir, wah lebih enak nih kalau kita punya channel gitu kan. Dengan konsep yang sederhana bahwa saya pengen memberikan sedikit-sedikit ilmu karena nggak pengen wah 1 jam 2 jam tapi sedikit tapi cukup bermanfaat untuk orang-orang yang sekali lihat, sekali tonton dapat sesuatu gitu. Dan ini bagi saya juga bermanfaat karena ini sebagai ibaratnya kan apa ya suatu data yang saya simpan ya Ya. di YouTube sehingga ketika satu saat saya butuhkan saya bisa lihat gitu. Selama ini saya simpan dalam bentuk materi dokumentasinya dan sekarang saya punya sesuatu yang saya bisa berbicara dan berbagi dan mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Saya nyebutnya lah ruang pengetahuan channel karena saya ingin berbagi pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi orang lain. Seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Jadi YouTube-nya namanya Ruang Pengetahuan Channel. Yes, ruang pengetahuan channel. Jadi saya pengen memberikan sesuatu yang pengetahuan yang mungkin dari sesuatu yang soft skill, leadership, manajemen, kemudian juga saya mengajak anak saya, keluarga saya kebetulan ya, supaya mereka juga berbagi, mulai untuk merasakan bahwa indahnya berbagi seperti apa. Jadi saya minta mereka untuk juga melakukan itu. Jadi anak saya kuliah di astronomi, saya pikir kenapa enggak kita buat saja sebuah materi yang sederhana tentang astronomi yang orang tidak ngerti gitu kan secara perlahan, gitu kan. Segi agama, segi juga kreativitas dan seni dari anak saya yang paling kecil gitu kan. Jadi isinya mix ya di dalam Mix, channel YouTube betul. itu ya, bukan Betul. spesifik ya, mix ya. Mix, betul, betul. Jadi bukan sekedar hanya saya mengisi, tapi juga saya ngajak dari keluarga saya nih. Supaya apa? Supaya mereka sih merasakan bahwa berbagi itu enak loh, dan itu kembali ke kita. Karena ibaratnya kalau pendidik itu, ketika kita memantulkan bola di dinding, semakin kita keras memantulkan ke dinding, semakin keras itu kena kita kan. Gitu ya. Jadi ketika kita berbagi kepada orang lain, itu sebenarnya bolanya ke kita gitu. Jadi ketika kita berbuat nasihat kepada orang lain, jadi Anda akan kena juga loh untuk Anda berubah sesuai dengan apa yang Anda nasihati. Gitu. Itu kan yang lebih penting gitu kan. Gitu. Jadi netizen LinkedIn ya dengar sendiri ya, ini ada Om Fatur Rahman, ini salah satu business owner juga di Cilegon ya. Ada Kak Fitri ya, Kak Fitri tuh dengar tadi, berbagi itu seperti memantulkan sesuatu dari dinding. Nah, kita punya obligasi tuh untuk bisa berbagi. Nah, jadi jangan pernah ragu untuk ini. Kadang-kadang kalau saya ajak berbagi, kebanyakan rem ya daripada majunya. Betul. Baik. Nah, sekarang saya ini kan nanti yang lihat nih kan banyak lapisan nih Mas ya. Ada teman-teman kita dari para job seekers, dari HR juga ada, dari perusahaan-perusahaan kecil juga ada yang baru bertumbuh gitu ya. Terus kadang-kadang mereka sekarang modelannya ada apa sih pentingnya ada HR di organisasi gitu ya. Nah, sebelum dalam ke materi kita nanti yang seru abis itu. Ya agak berat itu nanti ya. Agak berat itu. Itu punya pengalaman yang luar biasa itu, saya nggak akan lupa itu. Saya akan berbagi dengan teman-teman. Jadi saya pengen tahu nih, kenapa sih bisa nyemplung ke dunia HR? Waduh, ini Coba, satu hal yang dari mulai sangat sekolahnya menarik. dulu, apa dari mulai apanya dulu? Apa karena pasangan dulu di HR gitu? Silakan. Waduh, ini menarik. Karena kenapa? Karena saya di sini hanya berbagi ini ya. Jadi karena saya lihat nanti mungkin teman-teman ada juga dari dunia HR dengan juga tentunya dengan ini yang berbeda gitu ya. Yang jelas hanya berbagi, kalau bermanfaat, insya Allah kalau memang bermanfaat itu menjadi satu hal yang menarik buat kita semua gitu ya. Jadi kenapa kalau saya berkecimpung di dunia HR? Karena memang saya sebenarnya nggak ada niatan untuk ke HR nih Mas sebenarnya nih. Jadi dalam pengertian kenapa? Karena background pendidikan saya itu S1 saya adalah dari fisika gitu kan.
yang ibarat orang adalah itu adalah satu pendidikan untuk menghasilkan tenaga peneliti gitu ya. Karena Nih ya, cita-cita tahan dulu. Ya, netizen LinkedIn nih. Kalau lu bukan anak fisika, lu nggak ngerti cara jalan gaya belagunya anak fisika kalau keluar lewat depan anak biologi, lewat depan anak sosial, lu nggak tahu gaya belagunya. Nih, naik ke atas. Wah. Silakan, Mas. Oke, jadi sebenarnya kenapa masuk fisika? Karena memang dari kecil sudah terdidik untuk pengen menjadi dosen, menjadi peneliti, kayak gitu. Karena saya tertarik banget untuk meneliti hal-hal berkaitan dengan dulu kan teknologi ya, teknologi, kemudian fisika dan lain sebagainya. Saya pikir itu sesuatu yang menarik. Kemudian saya kuliah seperti biasa, kemudian pada saat saya lulus itulah saya sebenarnya melamar kerja untuk masuk ke bagian sebagai teknisi engineer lah ya, engineer test salah satu perusahaan manufacturing ini di salah satu perusahaan. Jadi saya melamar untuk bagian itu gitu. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena background saya adalah orang yang senang berbagi gitu ya. Saya senang ngajar, jadi asisten dosen, kemudian juga aktif di berbagai penelitian, juga kemudian juga selalu di bagian riset and development seperti itu gitu ya. Kemudian mungkin HR-nya melihat saya kondisinya kok lebih cocok kalau dia masuk ke HR nih gitu ya. Jadi begitu masuk gitu, kita lagi butuh memang, tapi mau nggak masuk ke HR nih karena kita lagi butuh untuk di bagian training untuk mendevelop beberapa teknisi kita gitu kan. Jadi saya pikir ya udah oke lah, kenapa enggak, namanya baru lulus gitu ya. Akhirnya saya join di situ sebagai human resource staff lah pada saat itu gitu ya. Dari situ saya tuh nggak tahu sama sekali ya, karena kan dunianya benar-benar dunia yang berbeda. Dari saya seorang introvert harus menjadi ekstrovert, kan bisa kita lihat perbedaan yang luar biasa gitu ya. Introvert ke ekstrovert gitu. Ini juga menarik nih. Sama Mas, saya introvert banget Mas. Betul. Introvert banget sama. Jadi sini satu yang menarik adalah bahwa kita bisa kok merubah diri kita gitu ya, dari sesuatu yang introvert jadi ekstrovert, dari sisi A ke sisi B. Tinggal bagaimana kita melakoni itu, belajar pelan-pelan gitu aja sih gitu ya. Jadi dari situ akhirnya saya belajar mulai saya ngambil buku, bahkan saya sampai sempat belajar untuk dari jarak jauh gitu ya, kuliah jarak jauh, ngambil beberapa materi tentang human resource. Karena saya pikir walaupun perusahaan tidak dalam pengertian membiayai, tapi saya punya obligasi untuk membuat saya mengerti tentang pekerjaan saya tentunya kan. Wow. Jadi saya pikir ya, saya mesti finance by yourself. Yes. Jadi pada saat itu saya langsung cari, saya beli buku, dan waktu itu seingat saya dulu PPM ya mengadakan pelatihan jarak jauh untuk human resource waktu itu. PPM berarti yang deket Tugu Tani ya, Tugu Tani ya, benar, itu legend banget. Legend banget itu, dan zaman kita dulu lah ya. Zaman lo kali. Yang dulu eksis paling gini kan dia gitu ya. Oke. Jadi dari situ saya mulai belajar dan saya pikir kok menarik ya. Ada satu hal yang saya lihat bahwa ternyata berinteraksi dengan orang itu, mengerti orang, membuat mereka termotivasi, membuat orang mereka tertarik gitu ya, melayani mereka dan mereka puas terhadap sesuatu yang mereka mengalami kesulitan, itu membuat kita enjoy gitu. Ternyata di situ ada suatu hal yang sesuai dengan nilai saya, bahwa kita pengen berbagi gitu kan. HR adalah satu hal yang bersifat service gitu di dalamnya kan, melayani orang lain gitu. Termasuk di dalamnya adalah berbagi, dan saya pikir oh iya ya, ini sesuatu hal yang kenapa harus kita menjadi dosen, harus ke kampus dan dengan menggunakan sesuatu hal yang menjadi guru lah seperti itu. Ternyata dunia HR pun bisa kok menyediakan satu tempat buat kita untuk mengabdi, melayani mereka gitu kan. Mereka berkembang, sehingga akhirnya pada saat itu saya makin tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah dengan bidang yang sesuai dengan pekerjaan sekarang. Jadi S2-nya nih bidangnya apa nih? Sumber daya manusia. Dan S3-nya juga sumber daya manusia. S3-nya juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga gitu kan. Saya pikir, wah kita harus terus nih, karena jadi kalau ditanya, saya ngerti tentang fisika nggak? Ya tinggal 10% lah. Kita masih ilmu Einstein, hukum Newton masih ngerti lah. Jadi teman-teman netizen LinkedIn ya,
Ini kadang-kadang saya kalau bawa pembicara yang sekolahnya itu banyak banget ya, kadang-kadang saya suka pengen menghilang dari layar Enggak gitu ya. juga. Tetap aja saya juga masih belajar karena ibaratnya ketika saya belajar justru semakin banyak hal-hal yang saya nggak ngerti gitu. Itu coba deh kita akan merasakan tuh begitu kita baca, iya ya kok semakin nggak ngerti gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi akhirnya ya udah saya lanjutin aja terus semakin semakin banyak nggak ngerti dan semakin banyak jadi tahu ketika kita semakin termotivasi untuk melakukan itu sih. Itu yang saya lihat gitu kan. Jadi akhirnya menarik. Jadi dari situlah saya berkecimpung di dalam dunia HR karena saya menemukan sesuatu yang membuat value saya itu sama dengan HR gitu. Dan kebetulan karena kebanyakan waktu saya adalah di bidang learning and development, jadi benar-benar itu pas banget dengan saya untuk berbagi apa yang saya miliki. Wow, Gitu. very nice. Nah, terus ini sepanjang karir ini sudah perusahaan keberapa nih yang terakhir yang keren banget? Terakhir ya. Nah, Berapa ya? Ya cukup lah ya, mungkin 5 atau 6 kali ya, saya agak lupa nih. 5 wow. atau 6 di beberapa perusahaan yang berbeda-beda dari sisi bisnisnya juga, udah pernah ngalamin gitu ya. Jadi Oh, oke. Jadi bukan dari farmasi aja ya, bukan ya? bukan. Jadi berbagai bidang, bukan hanya di manufacturing saja, tapi di bidang sales marketing gitu ya. Distributor juga pernah. Jadi 2 bisnis yang berbeda ini sempat juga saya rasakan seperti apa sih dunia HR di bidang mereka gitu kan. Gitu. Walaupun pada Dari dasarnya semua yang pernah dijalanin, mana yang paling tough, Mas? Industri mana pada saat jadi experience yang paling tough? yang paling tough ya. Sebenarnya semua sih punya perbedaan ya. Punya challenge masing-masing gitu ya, masing-masing yang punya ini. Tapi memang di manufacturing itu punya ciri khas yang agak sedikit ya perlu proses yang berhati-hati itu sangat sangat tinggi lah sebagai HR gitu. Manufacturing yang melibatkan apalagi di dalamnya ada union gitu ya. Itu kan sesuatu yang kita harus berhati-hati dalam pengertian tidak bisa sebebas yang kita hadapi ketika kita non union gitu. Oh, Gitu. Jadi karena ada serikatnya itu ya yang harus. serikat gitu ya. Itu Oh, juga itu oke. penting walaupun manufacturing yang nggak ada serikat juga itu menjadi challenge sendiri karena memang pola mereka di dalam perkembangan gitu ya, kita nyebutnya statis dan dinamis lah ya, itu tidak seperti sales marketing yang begitu dinamis ya. Gitu. Larinya jauh lebih cepat dibanding ketika saya bicara dengan dunia yang di bidang manufacturing gitu. Oh, oke. Itu Menarik. adanya di situ sih gitu. Menarik. Terus kayaknya nih di tempat terakhir ini di farmasi ini kayaknya Last Harbor atau kayaknya Insya Allah, atau mudah-mudahan. jadi teman-teman LinkedIn silahkan kalau mau nggak tahan nanya-nanya silahkan jadi ditanyain di komen nanti saya akan langsung jump in ya. Nah, apa sih Mas sekarang suka dukanya gitu ya kalau Mas mau berbagi dengan kami semua yang awam di HR karena kan orang kan ngelihat HR kebanyakan adalah kepanjangan perusahaan kalau mau misalnya mecat orang. Nah, ya nggak? Terus sebenarnya apa sih yang menarik di bagian HR itu kira-kira nih yang bisa menjadi mata hatinya teman-teman lah yang para job seekers yang mau bergabung dalam dunia HR khususnya di bagian people and development. Sebetulnya apa sih Mas yang enaknya dulu deh, yang enaknya dulu. Oke. Jadi kalau bagi saya sih yang enaknya apa ya? Yang pertama itu di HR itu kita akan banyak bertemu dengan orang, ya kan? Jadi di situ kan kita akan berinteraksi dari berbagai macam level orang, sehingga kita akan mengetahui belajar tentang bagaimana memahami orang lain, karakter mereka seperti apa, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita berinteraksi memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pada dasarnya pemahaman kita tentang orang itu jauh mungkin bisa lebih komplit dalam pengertian seperti itu gitu ya. Jadi kita bicara dengan orang gitu. Wah, ternyata nggak mudah loh berhadapan dengan ini ya. Oh, ternyata orang itu tipenya seperti ini loh ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga belajar untuk melayani orang lain, untuk care, untuk belajar care. Karena HR kan adalah memang benar sih HR itu kalau saya sih nyebutnya HR itu berada di tengah-tengah ya. Dalam pengertian adalah kita adalah juga panjangan dari manajemen perusahaan dalam hal ini, tapi juga kita adalah perwakilan dari karyawan kan, gitu.
bahwa kita adalah perwakilan dari kaum, dan inilah yang harus diseimbangkan oleh seorang HR di dalam dia bekerja. Di satu sisi dia harus bisa menjadi seorang manajemen, tapi satu sisi dia harus memahami juga karyawan itu seperti apa gitu. Jadi kita di dalam perusahaan itu menjadi partner buat mereka gitu. Jadi ketika kita hadir di sana, kita menjelaskan dari sisi karyawan gitu, karena company kan berpikirnya mungkin kepada profit, mungkin kepada sesuatu hal yang bagaimana output gitu ya, mengganti teknologi dan sebagainya. Tapi kita menjadi partner mereka untuk bagaimana berpikir dari sisi manusia, bagaimana membuat mereka lebih produktif, bagaimana menjadi mereka termotivasi. Nah itu yang menariknya di situ, dan yang menarik adalah tidak bisa kita melakukan generalisasi terhadap itu semua gitu kan. Jadi benar-benar kita harus melihat secara perbagian, dan itu selalu dinamis, bisa berubah gitu kan. Dan itu yang menarik menurut saya dari sisi HR. Apalagi ketika saya bicara di people and development gitu ya. Nah ini juga sesuatu hal yang lebih menarik lagi, karena kita membantu mereka untuk berkembang di perusahaan gitu. Jadi ibaratnya kita ingin berbagi nih, kamu masuk, kamu mau jadi apa sih, dan lain sebagainya. Itu kan kita sebenarnya harus, pertama adalah kita punya satu hal yang positif bahwa setiap orang itu punya potensial. Nah berikutnya adalah bagaimana kita mengarahkan mereka, membuat struktur, membuat sistematika sehingga mereka bisa menjadi orang yang berkembang di perusahaan secara step by step gitu ya. Kita bikin programnya, kita bikin sistematikanya dan lain sebagainya gitu. Dan ketika mereka menjadi seseorang di perusahaan itu adalah satu kebanggaan buat kita tentunya. Wow. Gitu. Karena kenapa? Karena akhirnya dia jadi juga. Nah, gitu. Walaupun pada dasarnya mereka lupa juga dengan kita. Ya, jadi teman-teman di LinkedIn ya, dengar sendiri ya. Jadi HR yang sekaliber Mas Rahmat ini adalah orang yang dia nyatakan secara jelas tadi bahwa membantu. Nah, membantu membentuk orang menjadi sesuatu di perusahaan. Nah, itu kadang-kadang yang kita suka tidak sadar, suka tidak melihat itu ya Mas ya, bahwa kita sebetulnya kalau kita naik, kalau kita ini tuh kita sebetulnya dia jadi bagian dari keberhasilan kita gitu ya. Saya jadi itu yang menarik tuh gitu, begitu mereka jadi orang, jadi manajer, succession planning lah ya ketika menyebutnya gitu ya, kita menyiapkan mereka, dan ketika itu berhasil, itu ada satu kepuasan sendiri buat kita gitu ya. Kalau saya sih merasakan seperti itu gitu. Karena kan kita sudah mempersiapkan mereka dengan pelatihan, dengan coaching, dengan project gitu ya. Dan ketika mereka berhasil mencapai itu semua, itu bagi kita pun itu satu pencapaian yang luar biasa gitu. Sebenarnya seperti itu gitu. Oh iya, saya jadi ingat nih yang sering kejadian. Saya jadi ingat, saya jadi pengen nanya nih. Boleh. Silakan ya teman-teman LinkedIn, kalau ada pertanyaan silakan di-share, nanti langsung kita bungkus dengan Mas Rahmat. Jadi Mas, kalau saya ngelihat bedanya antara korporasi besar sama korporasi yang bertumbuh menjadi besar gitu ya, alias startup ini ya, sebenarnya masih valid nggak sih kalau masih ada pemikiran, kan gue hire dia profesional, kan gue hire dia nggak murah, berarti ekspektasi saya selaku atasannya atau selaku yang meng-hiring adalah, kalau lu gue hire, lu udah senior, lu nggak murah, berarti lu langsung begitu masuk, langsung dong produktif gitu. Nah itu sebenarnya valid atau kita memang tetap harus menjalani beberapa proses. Contoh, kalau lu hire orang, mau suka nggak suka, lu wajib trainingin dia, karena kan dia dari budaya luar misalnya. Betul. Habis lo trainingin dia, tadi Mas Rahmat bilang lo wajib mentoring dia. Nah sebenarnya kalau lihat dari kacamata sekaliber Mas Rahmat itu masih bener nggak sih praktek-praktek perusahaan-perusahaan dengan atas nama gue hire dia mahal, gue hire dia profesional, lo begitu masuk langsung harus jadi dewa, harus bisa. Itu harus produktif bahkan ya. Bahkan 3 bulan pun mereka udah harus menghasilkan output sekian miliar gitu. Iya, ada yang baru seminggu udah ditanyain kamu udah bisa apa nih? Jangan kebanyakan belajar di sekolahan gitu. Betul. Ini memang satu dilematika yang sebenarnya bukan hanya terjadi di perusahaan kecil ya. Beberapa perusahaan besar pun masih banyak yang saya melihat praktek-praktek seperti itu ya. Contoh di pengalaman saya adalah mereka meminta ketika misalkan karyawan masuk itu gitu ya,
ibaratnya udah nggak usah ada pelatihan lah, gitu. Langsung aja kerja gitu ya, dan langsung mereka membuat produktivitas dan langsung ke customer kalau bisa gitu ya. Jadi bagi saya ini boleh nggak sih? Ya boleh saja, tapi ini sangat membahayakan gitu. Dalam pengertian adalah se-experience apapun seseorang ketika dia join dengan satu perusahaan baru, maka dia perlu ada suatu bimbingan, perlu ada suatu pengetahuan tentang perusahaan itu minimal kan, tentang produknya, tentang budayanya, tentang pengenalan terhadap atasan, dan yang terpenting adalah prosedur dan sistem gitu. Jadi kan ibaratnya itu perlu waktu gitu ya. Ketika kita memaksakan mereka mungkin bisa, tapi ingat bahayanya itu yang terjadi ketika misalkan orang ini langsung dipekerjakan gitu. Mungkin dia akan break the role, kemudian culture-nya juga dia mungkin tidak mengerti gitu ya, sehingga otomatis budaya yang dia bawa dari luar dia masukin ke perusahaan baru dia gitu. Yang dimana mungkin kita bisa tahu misalnya integritas itu bisa nomor satu. Mungkin di luar dia tidak menggunakan cara seperti itu gitu kan. Nah ini kan sebenarnya orang perlu waktu sebenarnya untuk dia memahami dulu perusahaannya gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya adalah harusnya jangan di-push orang itu untuk langsung 100% produktif gitu. Saya mengerti bahwa memahami bahwa dengan kondisi bisnis saat ini dengan dinamika yang begitu tinggi, agile lah istilahnya gitulah. Iya. Kemudian juga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap saja kita jangan membahayakan perusahaan dan orang tersebut, ibaratnya seperti itu, jangka panjangnya gitu. Ya, karena kita harus melihat bahwa ketika terjadi sesuatu itu jauh lebih bahaya untuk dibanding ketika kita hanya men-spend waktu untuk dia sebulan, 3 bulan untuk dia masa probation dulu untuk memahami perusahaan, sehingga ketika dia ready kita push dia untuk dia bisa lebih produktif gitu. Jadi itu ya, ada kata kuncinya nih teman-teman LinkedIn yang disampaikan oleh Mas Rahmat adalah membahayakan perusahaan. Nah, ini dalam loh. Kata membahayakan perusahaan ini dalam loh. Jadi hanya gara-gara kita nggak mau spend 1 atau 2 juta tambahan training, arti kata membahayakannya bisa-bisa nanti dia begitu di depan customer, dia iya tahu-tahu kerugian bagi perusahaannya 1 miliar. Waduh. Ya, apalagi misalkan dia membawa nama baik perusahaan, dia menjelekkan di luar gitu kan, dengan budaya yang dia bawa itu berbeda dengan yang ada di perusahaan yang dia baru kan. Ini kan menjadi brandnya menjadi brand kan. Kalau perusahaan melihat seperti itu, maka dia akan menyadari bahwa di keep dulu beberapa waktu untuk dia belajar itu bagi dia menjadi penting gitu. Karena orang melihatnya kepada posisi perusahaan itu atau siapapun yang di situ melihatnya kepada langsung digenjot biar dia produktif. Kita butuh orang karena memang kita butuh orang untuk mencapai target. Karena kebanyakan orang seperti itu kan. Iya, ya, memang betul. Disadari betul gitu. Oleh karena itulah kadang kita sering mendidik bahwa oleh karena itulah karyawan Anda keep, Anda maintain supaya dia jangan keluar gitu kan. Karena cost ketika seseorang keluar itu bukan sekedar cost berapa yang dia keluarkan untuk dia, tapi carinya berapa. Kemudian ketika misalkan 3 bulan pertama, itu kan pasti akan terjadi penurunan terhadap nilai perusahaan kan. Karena dia nggak langsung perform. Ingat, tidak ada semua orang langsung perform gitu. Itu jadi yang jelas adalah bahwa oleh karena itu, karena mencari karyawan tidak langsung fit 100%, jadi apa yang kita punya sekarang ini ya tolong dijaga gitu. Orang itu benar-benar di-engage sehingga benar-benar mereka terus bisa menjaga perusahaan gitu kan. Kan survei sudah banyak membuktikan kan, turnover itu menyebabkan berapa banyak 1 tahun ada perhitungannya gitu ya, kerugian perusahaan ketika seorang karyawan itu keluar gitu. Dan jadi dalamnya adalah pelatihan orang baru. Memang benar ya, cost of acquisition new talent itu jauh lebih mahal daripada nanti harus meretain dia ya. Jadi gue harus di-retain yang benar ya. Jadi jangan benar gitu. Ya, jadi karyawan apa yang ada di-retain, dan itulah tugas dari kita HR sebagai fasilitator dan tentunya departemen lain sebagai yang usernya. Yuk bekerja sama bagaimana meretain mereka kan gitu. Oke, wah, ini udah panas nih ya. Jadi Mas Bubul, Mbak Dana, Mas Budi, Mbak Ayu ya, nih ada Mas Bowi ya.
yang barusan gabung, kita sekarang ini mau masuk nih ke temanya nih. Jadi temanya malam ini adalah, kita kan sering dengar ya bahwa perusahaan-perusahaan yang katanya mau pimpinannya itu juga baik ya, Betul. berubah gitu, mengikuti, mau dinilai, mau mendengarkan kritik, bukan hanya ada peraturan tuh. Misalnya gini, inget nggak peraturan yang sering timbul di kata-kata kiasan tuh? Rule number one, bos lo Oh selalu ya. bener. Rule number Nomor two, kalau dua, bos lo salah ya, lo lihat kembali. tuh nomor satu. Nah, Betul. jadi sekarang saya langsung mau masuk nih. Sebelum teman-teman kalau mau nanya silahkan. Jadi saya mau bertanya nih Mas. Boleh, silakan. Kita masuk ke materi yang merupakan gimana sih sebetulnya latar belakang kita itu, kok kita diminta sih menilai atasan? Atau karena atasannya emang gaya-gayaan tipe yang memang, gue biar dibilang inilah, gue sekarang buatin program lah untuk dinilai. Tapi pengalaman Mas Rahmat itu sekarang, apa sih yang Mas Rahmat lihat dulu dari backgroundnya, kenapa ini penting dilakukan atau ini sebetulnya tidak penting dilakukan? Silakan Mas. Oke. Jadi memang beberapa perusahaan belakangan ini saya banyak menangani yang berkaitan dengan bagaimana melakukan survei, terutama ada survei engagement ya, bagaimana keterikatan karyawan terhadap perusahaan, karena survei mengatakan ketika engagement itu tinggi, maka sisi produktivitas, turnover juga jadi turun, progres naik, kemudian juga kepuasan karyawan menjadi naik gitu ya. Itu sudah terbukti secara riset gitu. Dan salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan seorang karyawan itu terengage, salah satu faktor dari begitu banyak faktor tentunya ya, dari berbagai macam survei kita bisa ambil banyak hal dari sisi sini sebagainya, tapi salah satu faktor adalah dari sisi kepemimpinan gitu. Ternyata kepemimpinan seorang itu, atasan tentunya itu mempengaruhi bagaimana engagement karyawan terhadap perusahaan. Karena kan ada pepatah mengatakan bahwa karyawan itu tidak keluar dari perusahaan loh, tetapi dia meninggalkan atasannya. Sepakat ya? Sebelum dilanjutkan nih ya, semua yang udah jadi atasan, semua yang sudah punya anak buah, ya udah, itu bagian dari gaji kita tuh tadi, itu quote-quote yang tadi itu ya. Tidak meninggalkan perusahaan kok, tapi meninggalkan atasannya. Dia resign gara-gara atasannya kok. Wah, itu udah bagian daripada gaji lo deh, udah. Nah, anak-anak gua nih yang kelak lo akan jadi atasan, besok lo rasain tuh hal yang sama. Silakan Mas. Oke, jadi faktor inilah yang ternyata menjadi sangat penting gitu ya, bahwa salah satu faktor itu adalah atasan itu juga harus bisa menjadi faktor faktor yang menyebabkan karyawan itu terengage, akhirnya menjadi retention buat mereka gitu. Sehingga dari sini, bahkan dari pengalaman saya ketika saya melakukan beberapa kali ini gitu ya, ketika atasan itu nilai engagementnya turun gitu ya, anak bos juga turun gitu terhadap company gitu. Jadi benar-benar bahwa atasan ini harusnya menjadi satu hal yang penting diperhatikan oleh karyawan, oleh perusahaan, bahwa atasan itu haruslah terengage terlebih dahulu sebelum dia bisa mengengage bawahannya kan, gitu. Makanya tidak mengherankan bahwa company harus bagaimana bisa juga fokus terhadap mereka semua, gitu. Karena mereka adalah tangan kanannya company, atasan itu ya, para manajer, para director gitu ya, pak supervisor itu kan tangan kanannya perusahaan gitu. Jadi mereka itu harus juga di-engage. Menurut saya adalah orang yang pertama kali harus di-engage, harus dia merasa engage dengan perusahaan, merasa puas gitu ya dengan perusahaan. Karena ketika mereka sudah ter-engage, dia bisa menularkannya kepada yang tingkat bawah gitu. Sehingga otomatis perusahaan harus berpikir bagaimana meng-engage para pemimpinnya di level itu. Wah, ini menarik nih. Nggak bisa. Ini menarik nih. Gitu. Ini menarik statementnya. Saya suka nih. Saya jarang sekali mendengar statement bagaimana perusahaan harus membuat engagement dulu terhadap first layer pimpinan-pimpinannya. Menarik nih Mas. Oke, lanjut Mas.
Ya, karena dari beberapa tempat yang saya survei, saya selalu melihat karena mungkin modal saya kuliah gitu dalam pekerjaan analytical saya pakai lah, gitu ya. Jadi saya pikir saya coba mencari satu pola bagaimana hubungannya antara Y dengan X gitu ya. Ternyata kepemimpinan itu benar-benar mempengaruhi faktor daripada engagement secara company gitu. Jadi ketika engagement daripada supervisor ataupun manajer atau para pemimpinnya itu turun, maka yang lain pun akan turun. Gitu. Dan secara logika ini tepat banget. Bagaimana mungkin saya mengengage seluruh karyawan kalau pemimpinnya saja dia tidak terengage gitu loh. Dia menjadi sebuah blok bagi perusahaan untuk mengengage yang di bawah kan seperti itu jadi ibaratnya gitu. Jadi otomatis blok ini harus saya bawa kan kalau saya sebagai company gitu. Bagaimana membuat si para manajer, para line manager lah saya sebut gitu ya, supervisor dan sebagainya itu mereka berada di pihak saya suruh sebagai company apa yang ini gitu supaya nanti mereka akan turun ke bawah bahwa company saya ini benar-benar bagus banget loh. Jadi mereka menjadi sebuah testimoni, menjadi role model buat anak buahnya gitu. Kan banyak sekali kan. Militansi Iya, ya. betul. Karena banyak sekali kan ketika seorang leader itu berkeluh kesah, Aduh. ya, maka anak buah akan jauh lebih percaya karena dia akan mengatakan tuh lihat ya direkturnya aja begitu, gitu. Itu bahaya loh. Semua gitu ya. yang udah menyandang direktur ya, level GM, level VP, level C ya. Jadi tanggung jawab moral loh. Tanggung jawab moral, ingat. Jangan lo berkeluh kesah. Jangan lo berkeluh kesah. Jabatan kita itu taruhannya. Karena kita dianggap orang yang benar-benar valid kalau memang kita berkeluh kesah, bawahan lo akan lebih parah keluh kesahnya. Betul sekali gitu. Jadi itu ya, karena ibaratnya pemimpin itu kan role model kan gitu. Jadi sebuah role model yang akan dilihat oleh bawahannya seperti apa gitu. Ketika bawahan atasannya itu terlihat bagus, baik, happy dengan pekerjaan gitu ya, maka bawahan pun akan melihat bahwa atasan saja seperti ini gitu. Benar-benar enjoy dengan pekerjaannya, terengage dengan ini, begitu puas dengan perusahaan gitu. Berarti bawahan akan melihat ini sebagai satu sampel yang bagus untuk kenapa ini terjadi dan dia akan secara pelan-pelan untuk bisa bertanya dan atasan karena dia punya pengalaman dia akan share kan apa yang bagus kan terhadap perusahaan gitu. Jadi jangan sampai atasan jadi duri dalam daging bagi perusahaan untuk dalam engagement ini saya kadang ketika saya melakukan survei ini saya bilang hati-hati ya, mereka itu adalah brand ambassador loh ya dalam sisi engagement kalau bagi saya ya. Leader itu adalah ambasadornya engagement dari perusahaan gitu loh. Wow. Jadi bukan hanya HR gitu, tapi mereka gitu. Ini kayaknya ada cerita menarik nih yang masih disembunyikan. Coba dong. Nah, ada pengalaman apa sih kok kayaknya menguasai banget 360? Betul. Jadi memang gimana? Dan tapi memang kita ketika kita melakukan survei ini ya itu juga harus berhati-hati gitu ya. Karena ketika kita melakukan survei ini juga harus berhati-hati karena survei ini ataupun feedback yang kita sampaikan ke atasan itu juga bisa menimbulkan kan kadang orang feedback itu kebanyakan dari bawahan ke atasan ya. Dari atasan ke bawahan gitu ya. Biasanya memang wajib. Tapi ketika bawahan memberikan feedback ke atasan itu sesuatu hal yang sangat jarang dan mungkin aneh. Kenapa saya mesti memberikan feedback gitu? Kalau saya katakan sebenarnya feedback itu memberi atasan itu ada dua. Pertama adalah feedback karena saya memang harus memberikan masukan karena pekerjaan yang atasan berikan kepada saya itu wajib hukumnya ya. Saya memberikan feedback ya. Kenapa? Karena sebagai tanggung jawab moral bahwa saya melaporkan apa yang diberikan ke saya. Tapi yang kedua adalah ketika saya berbicara tentang feedback sesuatu yang berkaitan dengan behavior atasan yang harus dirubah. Itu yang agak susah gitu. Menarik. Karena ketika kita salah itu menjadi luar biasa gitu ya kesalahan itu. Karena saya pernah ngalamin ketika saya melakukan feedback kepada atasan gitu ya. Waktu itu benar-benar tidak menyangka bahwa hasilnya itu benar-benar akhirnya menjadi hal yang sangat memprihatinkan saya gitu. Saya jadi musuh buat dia gitu ya. Saya luar biasa
akhirnya selama saya dengan dia gitu berapa tahun gitu nggak ada masalah gitu, begitu dia minta saya untuk feedback, saya kasih feedback. Lalu apa yang terjadi? Ini feedback dalam pengertian feedback di luar daripada feedback perusahaan keseluruhan ya, tetapi ketika dia memanggil saya untuk minta feedback gitu, karena sebagai anak buah kepada atasan lah gitu ya, gitu. Jadi memang ada metodologinya bagaimana ketika kita melakukan itu gitu. Jangan tiba-tiba tolong kasih feedback saya dong gitu, terus kita langsung aja nyocos gitu ya, dan itu sangat berbahaya banget karena ya tadi gitu ya, tidak semua atasan kan bisa menerima feedback dengan baik Coba, gitu ya. coba. Ini kayaknya Yang ngomongnya perlu kita sederhanakan nih, teman-teman. Mas Rahmat ini adalah pembicara nggak main-main nih. Kuliahnya aja sampai 3 kali, alias seperti S-nya kan 3 pada ya, susah S-nya gitu. sampai susah. Terus sekarang beliau ini adalah orang utama di sebuah perusahaan farmasi terbesar juga di Indonesia ya. Makanya saya hadirkan nih. Nah, beliau ini sebenarnya punya pengalaman, tapi dari tadi dia cerita ini masih belum sederhana. Dia tuh punya pengalaman jelek. Bagaimana waktu dia itu diminta untuk feedback ke atasannya. Nah, kita mau dengar sekali lagi nih, atas dasar pengalamannya Mas Rahmat. Ya. Jadi Mas Rahmat itu sebetulnya waktu dulu memberikan feedback itu, atasannya gimana sih? Sebetulnya waktu nerima gitu, kita pengen dengar nih, sebenar-benarnya, sebut aja mawar lah, sebut aja mawar. Si mawar ya. Oke, jadi begini. Jadi sebenarnya sebelum saya feedback pribadi, saya melihat atasan sini kok cukup kelihatannya sangat tertarik. Dia membaca sebuah buku yang menarik yang berkaitan dengan bagaimana melihat kemampuan leadership seseorang di dalam memimpin, gitu ya. Oh, jadi dia tuh baca baca buku dia menarik baca nih. sehingga dia baca kan. Terus akhirnya dia memanggil saya, Rahmat, tolong bantu saya untuk membuat survei tentang kepemimpinan saya dan direct report saya, gitu ya, direct report dia. Jadi ya beberapa direct report yang cukup tinggi posisinya di perusahaan tersebut, sehingga akhirnya saya mengambil buku tersebut, saya baca dan akhirnya saya susun materinya yang kemudian saya diskus dengan dia kan, tentunya kan gitu. Karena materi itu memang sudah ada materi pertanyaannya, dia sebenarnya lebih mudah gitu ya. Akhirnya saya buat dan akhirnya kita tentukan respondennya, kita tentukan berapa lama dan bagaimana caranya dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian akhirnya begitu udah kita ready, akhirnya kita launching dong, gitu. Kita panggil orang-orang yang memang berhubungan langsung dengan para orang-orang yang akan kita survei ini, para pemimpin besar inilah ya ibaratnya gitu ya. Itu waktu lo panggil mereka, itu mereka bilang gini nggak, Rahmat serius nih kita disuruh nilai atasan kita. Itu orang nomor 1 loh di perusahaan, serius loh dia mau dinilai. Jelas. Itu challenge saya yang paling besar itu di situ, meyakinkan mereka untuk mau terbuka bahwa jaminannya saya bilang gitu kan, bahwa Anda terbuka, tidak akan ada data sedikit pun tentang Anda yang akan keluar dari hasil ini. Gitu. Dan akhirnya baru mereka mau terbuka, baru mau mengisi. Jadi mereka ketika itu kita panggil untuk, karena memang jarang sekali kan orang memberikan bawahan memberikan atasan, apalagi atasan yang punya posisi cukup penting di perusahaan gitu ya. Cari masalah ibaratnya seperti itu kan. Hidup loh. Akhirnya saya meetingkan mereka dan akhirnya mereka saya minta untuk mengisi dengan saya katakan bahwa jangan khawatir, ini akan benar-benar anonimus, benar-benar akan tertutup dan akan melihat hasilnya saja secara average gitu. Dan begitu sudah selesai, mereka udah ini dan ini yang menarik adalah begitu hasilnya ini saya share kepada para pemimpin tersebut, itu banyak sekali penolakan yang luar biasa. Contoh aja yang real. Waktu itu contoh yang real. Terus dia gimana itu? Biar netizen tahu nih yang real gimana. Ya, jadi ketika waktu itu kan, oke, saya pengen hasil meeting ini ibaratnya di-meetingkan di apa namanya, ibaratnya kita ada meeting tahunan lah ya, karyawan itu kan beberapa pemimpin sampai level manager, supervisor pasti berkumpul, ikut kan gitu kan. Kemudian dijeberin gitu. Waktu itu maksud saya adalah setiap pemimpin besar di situ membuat
apresiasi yang Ah, kemudian kira-kira mengambil apa maknanya dan apa action plan yang bisa diterapkan untuk dia gitu. aduh, Gitu terus, ya. Ya, itu terus. kan indah sekali gitu. Asik, itu Indah ideal, sekali. itu ideal. Tapi di luar dugaan begitu dia masuk ada salah satu yang menarik ya. Ah, Begitu dia masuk dia langsung mengatakan dari dulu saya seperti ini sambil ngangkat lengan tangan seperti ini gitu ah. ya. Anda apa? Langsung semuanya menciut dia. Jadi Wow. ini satu pengalaman yang bagi saya sangat menarik dan akhirnya saya juga pada saat ini di meeting itu saya benar-benar aduh Kelar kacau dong lo kacau. ya, kelar dong lo ya. Hidup gua. Nah itu tuh orang-orang ngeliatin saya kan. Begitu meeting yang menarik adalah beberapa orang ngeliatin saya tentunya manajer kan. Aduh, gua nyesel banget Mat. Gua bilang, gua nyesel banget ikutin cara lu, gua bilang gitu. Jadi Saya bilang saya tidak bisa bicara di sini. Ini satu pengalaman saya sangat menarik aja bahwa ada satu link yang salah ketika pada saat itu yang memang tidak diterapkan dengan baik pada saat itu gitu. Yang saya pikir ketika itu terjadi sebenarnya itu harusnya tidak terjadi gitu. Jadi itu yang saya katakan belajar dari mana bahwa apa yang saya pelajari di situ adalah karena ini hanya keinginan dari orang paling tinggi yang tidak dikomunikasikan kepada bawahannya langsung tentang survei ini gitu loh. Dan mereka diminta untuk terbuka kan gitu dan ternyata itu tidak nyampe gitu. Sehingga otomatis ini menjadi bumerang bagi yang mengisi gitu kan bahwa ya itu tadi kan mereka posisinya cukup bagus ketika dapat feedback jelek kan harga diri mungkin bisa jadi posisi kan kadang juga menaikkan sebuah pride seseorang gitu ya gitu jadi otomatis ini yang tidak dikomunikasikan dengan baik gitu ya sehingga ini pelajaran penting bahwa apapun dia perusahaan besar atau kecil ketika melakukan survei tentang perilaku seorang leader maka kita sebagai leader besar itu harus memastikan leader di bawahnya memahami apa makna daripada survei ini bagaimana membaca dan bagaimana menerima ini gitu. Ketika ini gagal diinformasikan lebih awal, maka ini akan bagi manajer itu adalah sebagai hal yang paling menakutkan atau menyakitkan bagi dia, gitu. Sehingga otomatis ini peran daripada seharusnya untuk perbaikan menjadi kontraproduktif, gitu. Seakan-akan menjelek-jelekan. Bahkan saya punya pengalaman menarik loh. Di salah satu perusahaan hasilnya itu jelek, gitu ya. Atasannya yang resign. Itu saya sekarang surprise gitu kan. Kamu Wow. kenapa resign? Hasil saya jelek. Dia bilang, loh kenapa? Wow. Karena saya berpikir bahwa saya itu sudah engage mereka loh. Apa sih kurang saya sebagai leader gitu kan? Tapi hasilnya Wow. kurang bagus gitu. Dan saya berpikir bahwa begitu dahsyatnya gitu ya sebuah survei ketika ini gagal dikomunikasikan baik dari yang mengisi ataupun yang akan menjadikan objeknya, targetnya gagal dikomunikasikan, ini bisa membuat satu bumerang bahwa survei ini bisa menjadi satu hal yang kontraproduktif dengan yang kita inginkan gitu. Jadi ternyata bukan hanya saya mengalami bukan hanya dari sisi pengisinya saja, bahkan ada yang menarik, ada seorang atasan yang akhirnya resign gara-gara dia merasa nilainya jelek, padahal dia merasa timnya begitu solid bagi dia gitu. Karena kan pandangan orang beda ya gitu ya. Mungkin dia biasa ngobrol dengan ini, tapi kan level pertanyaannya kan bukan sering ngobrol doang gitu tentunya ya ketika kita bertanya tentang engagement gitu kan ada banyak faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin gitu dan ini yang mungkin tidak dilihat oleh dia dan melihatnya ini sebagai sisi bahwa karena dia mungkin melihatnya pride seorang pemimpin itu sehingga dia merasa bahwa saya jelek banget di hadapan anak buah saya gitu sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri ini pengalaman yang saya pikir waduh, bisa seperti itu loh. Jadi berhati-hati ketika kita memberikan sebuah feedback kepada atasan. Kitanya sebagai anak buah yang beri atasan atau atasan pun dengan anak buah itu harus benar-benar bisa saling positive thinking di sini gitu. Wow, menarik ya. Saya waduh, luar Tapi biasa. saya harus respect sama atasan yang benar-benar karena dia udah nggak feeling comfortable, Mas. Dia udah nggak nyaman. Tim anak buah yang dia pikir lagi-lagi dia asumsikan baik, makan siang pasti gue diajak, padahal diajak hanya buat bayarin doang. Betul. Itu dia kan, gitu. Karena terkadang kan sebenarnya itu tadi pengetahuan tentang leadership ini ternyata kan perlu juga dipahami oleh atasan yang memegang posisi itu, gitu.
bahwa penilaian seorang atasan itu bukan bagaimana Anda cuma beri makan gitu ya, atau memberikan Hmm. selamat gitu ya kepada anak buah Mm-mm. gitu ya. Tapi Mm-mm. banyak hal yang harus Anda lakukan untuk membuat seorang karyawan engage dengan Anda sebagai atasan gitu. Merasa bahwa Anda adalah atasan terbaik bagi anak buahnya gitu. Dan inilah yang akhirnya bahwa pemahaman ini harus harus sampai ke semua gitu, target-target ini ke semua atasan, bahwa Anda punya perusahaan tuh punya ekspektasi Anda sebagai atasan tuh seperti ini gitu. Sehingga atasan itu paham bahwa ini ekspektasi dari perusahaan terhadap saya ketika saya memimpin. Baru kita Hmm. survei. Jangan ketika kita survei mereka nggak tahu apa yang disurvei gitu. Gitu. Hmm. Itu sangat-sangat dihindari ketika kita mensurvei, kita tidak tahu apa yang menjadi standar survei untuk seorang dinilai gitu. Sama aja kan kamu nilai saya tapi saya nggak tahu apa yang Anda minta saya terhadap ini. Sama dengan KPI lah ya. Mm-mm. Tiba-tiba jebret Anda jelek. Padahal selama ini di depan kita nggak pernah bicara tentang apa KPI saya, apa goal saya. Nah, itu juga ancur-ancuran tuh. Gitu, Jadi gitu banyak kan. banyak perusahaan tuh yang meng-hire orang yang tidak jelas tanggung jawab utama dan apa yang diekspektasikan Betul, dituangkan dalam KPI. Nah, betul. ini bagi para Gitu. pemimpin, bagi para leader, ini ada pertanyaan dari Mbak Fitri, dia tanya, bagaimana sih HR memastikan feedbacknya objektif? Hmm. Wah, bagaimana HR memastikan feedback positif ya? Kalau ya silakan deh Mas Rahmat, gimana tuh? Oke, jadi memang objektif ini dari sisi apa dulu? Mungkin ada dua ya. Pertama adalah dari sisi isinya, yang kedua adalah dari sisi targetnya, gitu. Jadi yang pertama adalah HR harus memastikan bahwa isinya itu sesuatu hal yang memang menjadi standar kita di dalam menilai atasan gitu. Jadi jangan sampai apa yang dinilai itu atasan itu nggak tahu saya dinilainya apa, disurveinya apa gitu. Gitu. Kita jadi ibaratnya kan nggak kena gitu, tidak objektif dong. Anda menilai berapa sering Anda datang ke kantor, sementara Anda tidak pernah mengatakan kepada atasan untuk datang ke kantor gitu loh. Ya kan? Ya pasti nilainya jelek gitu kan, karena dia pikir tidak perlu ke kantor gitu. Jadi ini kan sebuah hal yang harus benar-benar diperhatikan objektivitasnya seperti apa gitu. Di-share sebelum melakukan survei jauh-jauh hari, bahwa jadi benar-benar diramu sedemikian rupa sehingga orang tidak kaget begitu menerima hasilnya. Lah saya dinilai seperti ini, bagaimana ini gitu. Sementara saya tidak pernah diberitahu tentang bahwa ini loh ternyata yang akan dinilai ketika saya menjadi seorang pemimpin. Gitu. Wow. Itu kan objektif dari situ dulu, dari isinya dulu benar-benar sudah menggambarkan situasi yang sudah diketahui oleh orang yang akan kita survei. Gitu. Yang kedua adalah dari sisi targetnya. Target daripada orang yang akan disurvei adalah orang-orang yang benar-benar punya hubungan dengan atasan. Jangan sampai orang jauh banget dengan si atasan mensurvei atasan itu gitu. Kan menjadi tidak objektif. Dia tidak mengetahui secara mendalam perilaku orang tersebut gitu. Jadi benar-benar harus dilihat levelnya ini untuk siapa dan pertanyaannya gimana gitu. Jangan sampai pertanyaannya untuk orang yang paling, misalkan saya operator harus menilai direktur, kan itu sangat jauh banget gitu. Oh, jadi emang disarankan satu layer benar-benar di bawahnya ya? Ya, gitu. Jadi ketika saya bicara line manager, maka benar pertanyaan yang menggambarkan tentang line manager tersebut gitu. Ya kan? Gitu. Dan yang terbaru, survei terbaru itu biasanya tidak hanya sekedar menulis mengisi AB angka 1 sampai 5 saja ya, dengan rating gitu ya. Tapi kalau perlu juga dimasukkan, dia juga mengisi ketika dia ngasih rating jelek, Anda harus menggambarkan kenapa? deskripsinya, kenapa kejadian itu seperti apa gitu. Karena jujur ketika saya melakukan survei dengan atasan, ketika hasil di satu perusahaan ya, ketika hasilnya saya show kepada mereka, mereka berdebat dengan saya. Loh, saya melakukan itu begini gitu. Ini yang mana ini? Kenapa saya dikatakan seperti ini gitu kan? Aduh, repot kerja saya. Waduh. Bukan gue pelakunya, lu sama dia. Repot, Pak. Ini menarik gitu. Jadi tertutup gitu. Jadi benar-benar dia harus bisa menjelaskan secara lebih rinci kejadian itu seperti apa gitu kan. Jadi benar-benar fact based lah ibaratnya, berdasarkan fakta, data gitu. Dan itu dimasukkan di dalam itu, bukan sekedar sebagai ini, karena terkadang kan atasan itu juga mengambil suatu keputusan, mungkin ada satu hal yang
berbeda, ada why-nya di belakang itulah gitu ya, gitu. Dan itu yang harus dijembatani lewat pertanyaan terbuka itu gitu. Harus mengisi gitu ya, harus mengisi apa yang menjadi concern dia, kenapa dia menilai ini seperti ini gitu. Gitu ya kan. Nah ini dua hal itu. Jadi pertama dari isinya, objektif apa tidak. Yang kedua adalah dari sisi siapa targetnya. Gitu. Targetnya tepat nggak, sasaran nggak gitu kan. Gitu. Oh menarik. Kalau dari sisi lama waktunya, misalnya tiba-tiba anak buahnya ada 10. Nah 10 itu yang 5 di atas 2 tahun. Tapi yang 5 lagi cuma 2 bulan. Itu dimasukkan ada gitunya nggak? Betul. Itu juga harus menjadi hal yang menjadi parameter yang harus diperhatikan, benar. Jadi itu masuk target ya. Target seseorang, target dari pesertanya juga harus dilihat berapa lama orang ini bekerja sama dengan dia gitu. Makanya biasanya di awal survei itu kan dia akan masukkan berapa lama dia bekerja. Itu pasti penting gitu kan. Gitu. Nanti ketika hasilnya itu dia akan ada hasil tersendiri ketika Anda berbicara dengan orang yang 2 tahun, di bawah 2 tahun akan seperti sekian, di atas 5 tahun sekian. Itu nanti orang yang melakukan survei harus melihat seperti itu gitu. Dia tidak melakukan generalisasi terhadap data yang ada gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar ketika Anda di bawah 5 tahun, misalkan nilai Anda bagus banget nih. Ternyata anak buahnya baru 6 bulan semua. Ya jelas bagus 6 bulan. Nggak ada masalah dengan gua, katanya begitu kan. Ya lulus probation lo bisa begitu ya gitu. Nah itu juga satu hal yang harus menjadi perhatian dari HR ketika kita mendesain itu gitu. Jadi dua hal, data benar isi, dan kedua adalah dari target dalamnya adalah termasuk experience dia. Dia sepakat tadi, benar itu juga. Itu selalu akan ada di dalam setiap survei gitu. Berapa lama dia kerja, mengenal, karena kan itu pengalaman juga menarik, bukan hanya itu gitu. Bahkan ini di luar dari survei, ketika ada hasil gitu, saya pernah menarik, datang gitu ke atasan, ke orang tersebut, saya sampaikan hasil seperti itu, dia mengatakan, saya pengen tahu siapa yang ngasih nilai saya jelek. Gitu kan, nggak bisa Pak, rahasia. Taruhannya jabatan saya bilang kan gitu kan, karena saya udah janji gitu lah. Oke, kalau gitu. Dia alasannya kenapa seperti itu? Dia bilang begini, sederhana ya, Rahmat, dia bilang begitu kan. Kalau kamu punya anak buah yang benci dengan saya dan saya benci dengan dia, performanya nggak bagus, pasti dia akan nilai saya jelek kan? Logika kan? Gitu ya, logika kan? Gitu kan? Logika kan? Oleh karena itu saya pengen tahu dong siapa dia, gitu kan? Nah ini kan satu hal yang kita sebut, makanya saya bilang nggak mudah ketika saya bicara tentang menilai seseorang gitu. Ini valid gak data ini, dalam pengertian adalah apa yang menjadi concern dia tepat juga gitu kan? Satu hal yang masuk akal bahwa orang yang jelek performanya udah pasti akan menilai saya sebagai atasan akan jelek gitu. Gitu. Bahkan ada atasan yang pernah juga saya suruh satu perusahaan gitu, dia minta tolong orang-orang ini buang dari data saya. Waduh. Terus saya pengen lihat yang seperti itu. Saya bilang nggak bisa. Gitu. Ini adalah data satu paket, yang bisa kita lihat adalah lama kerjanya. Gitu. Ini kan berarti HR di situ sebenarnya bagaimana membuat ini menjadi satu hal yang mereka jangan ini gitu, karena tadi kan atasan itu kadang ada yang terbuka, ada yang benar-benar nggak bisa gitu. Ini sebagai private, sebagai atasan gitu. Jadi ternyata memberikan feedback atasan itu nggak langsung gua datang lokasi ini, nggak bisa gitu. Banyak faktor-faktor di dalamnya harus kita mulai pikirkan tuh, gitu. Hal seperti itu yang terjadi, gitu. Kompetensinya gimana, orang itu gimana? Masa orang nggak kompeten survei ngasih feedback ke saya sih gitu. Masuk akal juga ya? Masuk akal juga kan? Gitu. Masuk akal ya. Masuk akal juga gitu. Jadi ini yang harus dipikirkan sebagai HR, terutama yang bagian organization development, ketika dia mendesain sebuah pertanyaan, akan keluar seperti itu tuh. Gitu. Nah ini gimana kita bisa meramu ini sehingga itu menjadi satu hal yang objektif kan, kembali seperti itu. Wah. Teman-teman LinkedIn ya. Gue bilang apa? Ini yang gue bawa emang gak kaleng-kaleng dari pengetahuan, pengalaman ya. Dan kontennya memang bener semua nih untuk yang kita semua yang masih berkarir di korporasi, jangan pernah ragu-ragu untuk bener-bener paling nggak membawa something lah di malam minggu ini ya dari Mas Rahmat ya, seorang yang sangat berkompeten. Jadi kalau saya ambil ininya Mas, sebelum saya ambil summary-nya, silakan Mas untuk beberapa key closing lah, statement untuk teman-teman yang di luar sana yang masih, oh saya sekarang jadi atasan, pantesan saya kalau
kalau saya jadi atasnya, saya suka nanyanya ke Mas Ikrar nih, Mas Ikrar saya gimana, anak buah saya suka ngadu nggak lo? Padahal gue bukan organisasi lo, cuman ya. Nah, silakan Mas, closing. Oke, jadi sebenarnya yang menarik adalah kebanyakan Mas survei ini adalah harusnya kembali kepada atasan, dalam pengertian adalah bahwa atasan itu harus menyadari bahwa ketika Anda menjadi atasan, maka Anda harus benar-benar mulai mencintai orang, bukan lagi sekedar mencapai target. Karena Anda berarti sekarang punya anak buah yang harus Anda kembangkan, gitu. Benar-benar truly Anda berpikir tentang mereka, gitu. Karena sorry, banyak kata seperti ini semenjak saya di HRD. Ketika kasih berita yang bagus, atasan mengatakan biar saya saja. Tapi ketika beritanya jelek, HR yang kasih saja. Dia tidak pede, gitu loh kan. Itu sebenarnya bukan itu yang kita harapkan. Jadi sama dengan ketika menjadi seorang ayah, ketika anak itu badung dan baik, maka kita bertanggung jawab terhadap keduanya. Tidak lepas tangan terhadap yang jeleknya dan saya hanya megang yang bagusnya gitu. Dan kuncinya itu adalah bagaimana saya mulai berpikir bahwa saya adalah benar-benar truly menyukai manusia gitu. Saya benar-benar peduli dengan mereka gitu. Bukan sekedar atasan itu naik jabatan buat saya gitu. Karena kalau cuma seperti itu aja, maka Anda tidak berpikir atasan bawahan itu adalah rekan partner Anda, anak buah Anda yang harus Anda kembangkan, gitu. Yang kedua adalah ketika Anda jadi atasan, selalunya untuk meminta feedback kepada anak buah, gitu. Apalagi kalau kita bicara dengan kondisi milenial sekarang, anak buah sekarang itu kan pengen ada keterbukaan tuh ya, yang milenial, kaum Gen Y, KT sekarang gitu kan. Mereka benar-benar pengen buah itu ya. Jadi mereka pengen terbuka. Jadi benar-benar bangun itu dengan keterbukaan. Atasan yang harus karena kan tabu kalau anak buah ngasih feedback ke atasan. Atasan yang harus mulai mencari, oke, ada feedback gak buat saya? Ada feedback gak buat saya? Setiap dia melakukan sesuatu hal gitu. Sehingga dari sini kepercayaan dan keterikatan keterbukaan itu ada di situ gitu. Gitu ya. Jadi benar-benar dan itu juga menjadi sebuah kebiasaan bahwa atasan ketika di feedback itu nggak ada masalah buat gua karena saya adalah orang juga yang perlu feedback. Kita bukan Superman gitu kan. Atasan bukan Superman gitu. Sehingga itu akan membuat kita pun sebagai atasan mudah untuk menerima feedback gitu. Jangan antipatik gitu kan. Gitu. Jadi itu yang ini. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menyusun sebuah survei terhadap atasan ataupun engagement karyawan, memang benar objektivitas itu perlu diperhatikan secara bersama. Pertama dari sisi isinya, yang kedua adalah dari sisi targetnya dan juga orang terima hasil daripada si survei ini gitu. Kedewasaannya, bagaimana concern dia gitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan jangan sampai menjadi bumerang malah kita kehilangan manajer-manajer gara-gara dia, pengalaman saya nih ya, merasa kok nilai saya jelek gitu. Gitu kan. Atau mungkin pengalaman saya yang lain resign ataupun anak buah dikucilkan gara-gara hasil dari survei tadi gitu. Saya ngalamin dua itu gitu. Ini sesuatu hal yang perlu perlu diperhatikan secara baik-baik dan teliti. Gitu. Oke, teman-teman, saya harus menutup malam minggu kita. Iya, seru kan dia. Ini bisa 3 hari 3 malam dengan rahmat ya. Ya, saya senang sekali. Jadi teman-teman LinkedIn semua, terima kasih atas waktunya malam ini. Silahkan nanti dilihat lagi ada diputar ulang, bisa di preview di LinkedIn video-video kita ini. Nah, untuk kesempatan hari ini saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih Mas Rahmat mau hadir. Sama-sama. Berbagi kepada semua orang di LinkedIn bagaimana kerennya lu kalau berkarir di HR, apa konten dan spesifikasi yang lu perlu punya gitu ya. Bahwa pekerjaan di HR ini kalau saya dengar-dengar sih kok hampir sama kayak di sales, yaitu kuncinya adalah berkomunikasi, lu mampu mengconvince orang dan mampu mengemas kata-kata menjadi sebuah kalimat yang tidak menyebabkan orang kehilangan pekerjaan sebetulnya. Baik. Selamat malam, selamat bergabung kembali. Nanti kita akan ketemu lagi di LinkedIn Live berikutnya. Jadwal terdekat adalah tanggal 7 Oktober dengan Miss Ai, yaitu bagaimana useful your sales dengan bahasa Inggris, jangan sampai keteteran. Nah, untung gue malam ini nggak pakai bahasa Inggris ya sama Mas Rahmat. Kalau nggak, lu kelar semua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Selamat malam semua. Sama Mas Ikrar. Yuk. Malam.